Human resources, sumber daya manusia. Nah, ini juga tracer lain atau beban lain, tergantung kita melihatnya seperti apa ya. Kayak gini, banyak dari antara kamu udah punya pegawai mungkin cukup banyak gitu. Dan kamu dari yang awalnya melihat mereka sebagai, wah ini adalah sumber daya terbaik saya, tiba-tiba sekarang, oh kaget itu ternyata jadi beban. Banyak yang seperti itu melihatnya gitu. Tapi, well, ya tidak terhindarkan untuk bicara seperti itu. It's a crisis gitu ya. Tapi coba lihat bagaimana caranya agar sebisa-bisanya sih perahu kita, bahtera kita besar ini, brand-brand kita ini bisa selamat sampai ujung nanti, bahkan mungkin tumbuh gitu ya. Eh, Nomor satu memang gue baru ngerasain krisis yang ini adalah krisis kesehatan gitu. Penyebabnya adalah sebuah virus gitu. Sehingga bukan cuma ekonominya yang terancam, tapi sebenarnya kesehatan kan terancam kan. Dan ketika eh, kemudian perusahaan kita atau orang-orang kita menjadi korban dari virus ini, ekonominya juga akan terpengaruh. Makanya nomor satu adalah buat protokol kesehatan yang bagus. Bagaimana caranya bisa kerja, bagaimana caranya eh, tim kamu bisa bisa tetap produktif tanpa ada satupun loh. Ini virusnya sangat menular soalnya kan nih. Jadi tanpa ada satupun kalau bisa orang yang sakit. eh dan nggak ada cara lain, ngomong langsung. Saya sendiri waktu waktu ada perintah untuk work from home tuh beberapa hari kita nggak work from home dulu. Kita tulis dulu nih protokolnya mesti seperti apa, karena brand seperti kita kan, wah, sumber daya manusianya macam-macam ya. Sumber daya manusia yang customer service misalnya gitu, enak karena customer service cepat tuh bisa dirumahkan. Kenapa? Karena emang sehari-harinya juga waktu belum ada wabah emang kerjanya kan mereka sama komputer, sama aplikasi messaging gitu kan, sama laptop gitu, dan bisa dilakukan di kantor atau di rumah ternyata gitu. Nggak terlalu banyak masalah juga. Tapi kan ada misalnya anak markom, pemotretan sendirian, udah motret apaan? Pembuatan video tetap harus butuh 3-4 orang. Wah, segala macam, sampai sampai saya buat protokol yang menyebutkan bahwa orang yang misalnya di rumah masih ngumpul nongkrong di luar, apa namanya, ada acara kawinan ikutan bawa SP, mewarain. Kenapa? Ngebahayain teman-temannya yang lain. Kasihan. Bukan cuma kesehatannya tapi ekonominya kena nanti gitu. Jadi ya tegas aja. Ini memang berhubungan sama poin gue yang lain mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan di era seperti ini membutuhkan kepemimpinan yang sangat tegas dan sangat cepat. Mirip-mirip sama kepemimpinan militer, no? Ya, karena harus efektif. Demokrasi yang terlalu banyak, terlalu lama, waduh, bisa memakan korban banyak kalau di era krisis seperti ini gitu. Memang kita tidak berubah menjadi organisasi tentara, enggak juga sih. Tapi memang kepemimpinannya harus kepemimpinan model krisis yang bisa di saat krisis. Nggak perlu jadi tentara sih kamu untuk bisa model seperti ini. Banyak role model di luar itu yang pemimpin-pemimpin sipil tapi mampu memimpin di kala krisis. Salah satunya adalah Bapak TNI, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman, kamu tahu sebelum menjadi tentara apa pekerjaannya sebelum masa revolusi itu? Dia seorang guru. Ya, dia seorang guru. Dia terbawa takdir, ikut perang, terpaksa mimpin perang, sukses di beberapa perangnya. Kemudian dia naik sampai akhirnya menjadi seorang jenderal. Gila, zaman dulu loh. Seorang guru jadi pimpinan tentara Republik Indonesia. Bisa. Pola kepemimpinannya memang tegas walaupun dia seorang guru. Kamu punya kemampuan itu juga, gue rasa gitu. Saya pun itu agak lebih galak. Iya sih, agak lebih galak mungkin. Kenapa? Gak boleh salah kalau sekarang. Gak boleh kayak dulu. Di masa yang lebih normal, kita lebih bisa memberi toleransi terhadap kesalahan-kesalahan untuk belajar, iterasi, apa segala macam. Kalau sekarang iterasinya mesti jangan banyak salahnya, walaupun tetap iteratif gitu mungkin gitu ya. Lalu gue ngelihat ada juga beberapa yang saking paniknya
begitu terjadi krisis ini, ngelihat sumber daya manusia itu udah langsung kelihatannya sebagai sebuah beban. Coba dilihat bahwa manusia itu adalah resources yang sangat fleksibel sebenarnya. Dia bisa disuruh apapun. Beda sama mesin kan. Kalau mesin pons misalnya, kita tahu, pengen lebih ngerti lu ya. Mesin gergaji lah. Mesin gergaji. Ini mesin gergaji tiba-tiba sama lu disuruh berubah, karena ada krisis, berubah menjadi mesin sterilisasi. Ini nggak bisa kan. Kalau mesin nggak bisa, tapi kalau manusia itu bisa berubah. Tapi itu gimana pemimpinnya? Tapi gue cukup salut juga ya sama beberapa eh, perusahaan fashion offline, merek-merek luar negeri, dari Hong Kong, dari Swedia, dari Amerika gitu, yang kemudian berusaha mempertahankan karyawannya untuk kemudian mereka ajarin jualan lewat WA gitu. Saya dapet tuh, waduh, ini perusahaan-perusahaan yang nggak pernah nyapa saya di WA sekarang nyapa saya gitu, karena showroomnya di mall tutup semua gitu. Yang masih bisa mengalihkan sumber daya dari offline ke online gitu, itu keren. Atau whatever, di saya ada salah satu krunya Tors gitu yang aslinya ininya apa namanya, tanggung jawabnya sehari-hari adalah ngurusin supply barang yang import. Tapi di awal-awal masa kemarin ketika kita merancang Torch Guards APD itu, saya ubah tugasnya, dia menjadi orang yang ngurusin standarisasi kesehatan, standarisasi percobaan, tes, measurement yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena dia aslinya anak kimia ITB. Ya dia punya kemampuan lain di luar yang biasanya di sehari-hari dia mampu. Tapi karena krisis ini saya butuh orang yang bisa membantu saya melakukan tes-tes, riset, apa segala macam. Dan dia yang paling pas. Latar belakang pendidikannya, walaupun nggak pernah kerja di Tors itu sebelumnya, dia punya tugas itu. Tapi dia mau dijalani dan berhasil gitu. Sumber daya manusia tuh bisa seberharga itu loh. Dan gini, nggak, yang namanya mecat, merumahkan itu boleh. Tapi jangan ditaruh menjadi pilihan pertama. Karena gini, ketika belum apa-apa, respon kamu adalah mecat, bukannya mendaya gunakan. Yang terjadi adalah sumber daya yang mungkin bagus sama kamu, udah kamu didik, nanti hilang. Pada saat ini dan nanti sesudah masa wabah ini. Itu kan sayang banget. Lalu tingkat kepercayaan karyawan kamu sama kamu, kalau kamu bisa pertahankan sesedikit mungkin, kalau bisa nggak ada orang yang nanti sampai harus di PHK, itu akan naik sangat tinggi. Loyalitasnya akan terbangun sebagai sebuah tim sangat kuat. Mereka akan percaya diri di perusahaan kamu. Mereka mungkin nggak akan lagi ngejar-ngejar ke kerja di unicorn. Kenapa? Karena di kamu mereka merasa lebih aman. Sudah terbuktikan gitu. Itu menjadi modal yang sangat berharga untuk kita ke depan. Bukan sekarang aja, tapi kita ke depan. Seberapa mampu leadership kamu kemudian membuat orang loyal. Karena bukan konsumen doang yang mesti loyal, tapi pegawai-pegawai kita juga kalau bisa yang bagus-bagus loyal. Gitu loh. Oke. Itu ada yang gue rasakan kemarin ya. Karena tim kita ini kan tim yang harus banyak berinovasi di tengah jalan gitu, melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak kita lakukan gitu. Saya merasakan sekali bahwa ya tim kayak gini, tim yang mesti kerja cepat, itu mesti dibuat tenang. Tim kerja cepat, kerja berat, mesti dibuat tenang, sehingga mereka tidak berpikir bahwa perusahaan akan runtuh gitu, bahwa gaji mereka akan tetap datang. Itu penting, minimal gaji lah. Kalau kita bicara THR apa segala macam, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa minimal dicicil misalnya gitu ya. Orang lebarannya juga nggak akan kejadian. Idul Fitrinya ada, tapi kultur lebarannya mungkin nggak ada tuh. Beli baju, beli tas, beli celana, itu mungkin nggak akan ada gitu. Tapi paling tidak gaji. Apalagi kalau bisa tidak merumahkan atau tidak PHK.
Tim yang kondisi psikisnya kuat bisa kerja tetap efektif walaupun ketika dalam keadaan krisis. Nah, hal lain itu saya merasakan ya, ternyata ketika kita melakukan banyak inovasi baru, masuk ke bidang bisnis baru, ada yang pivot apa segala macam, ternyata kita banyak bertemu dengan aturan-aturan yang baru. Aturan-aturan yang baru ini agak ngeselin. Karena baru, kita nggak pernah mengalaminya kan. Lo yang tidak pernah, kita torch di bidang fashion, traveling seperti itu, tiba-tiba kita harus berurusan sama sesuatu yang berhubungan sama kesehatan. Standar-standarnya beda, dan kadang-kadang standar-standarnya nggak jelas dari negara ini. Wah, itu frustrating, men. Makanya di tim apapun rupanya harus ada tim administratif. Makanya jangan mengecilkan kerja administrasi. Tim administratif ternyata juga penting untuk bekerja cepat. Ngurusin yang tadi, ngurusin administrasi, ngurusin perizinan, apa segala macam. Itu harus ada dan harus dikasihkan tanggung jawab kepada orang yang berbeda dengan tim teknis. Tim teknis tuh nggak suka ngurusin administrasi. Kalau mereka suruh mikirin teknis dan juga administrasi, nggak akan bisa cepat dan nggak akan bisa bagus kerjanya. Nah, yang terakhir adalah sebenarnya kalau untuk human resource nih, kalau di kami berusaha untuk tidak tutup-tutupi keadaan perusahaan. Ya, mereka tahu, misalnya kanal mana yang terdampak parah, kanal mana yang tidak, kanal mana yang belum tahu kita gitu. Ya itu sih jangan terlalu ditutupi. Biar pada tahu. Kalau mereka tahu dan ternyata keadaannya bahaya, ya paling tidak mereka kerja lebih benar sama sholat misalnya gitu. Sama berdoa di rumah ngedoain perusahaan sama ngedoain lu. Kan lumayan. Daripada ditutup-tutupin tiba-tiba mecat. Ya enak banget tuh. Gak sempat ngedoain. Jadi, again, sumber daya manusia tetap sebenarnya adalah sesuatu yang mesti kita hargai banget. Dan kalau bisa memang di-manage berbeda dengan pada masa normal. Dan mungkin orang harus pindah-pindah pekerjaan. Kelihatan nih dari divisi ini, dari offline belajar online, dari yang kerjanya impor jadi belajar testing, jadi pindah-pindah. Tapi kalau kamu bisa manage itu, perusahaan tetap jalan dan inovasi-inovasi tetap jalan. Kamu mungkin bisa masuk ke bisnis atau industri, atau sebagian dari produk kamu bisa masuk ke sana, ke bisnis-bisnis yang justru sedang tumbuh. Tergantung manusianya kan, benar nggak?